Selamat pagi. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu Dia di kakimu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu Dia di kakimu. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah, amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana kami pada saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan kuduskan dan Tuhan urapi hamba-Mu, semua telinga yang mendengarnya, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami dalam pengiringan kami kepadamu. Dan urapan Allah jadi bagian kami semua. Segala kuasa kegelapan Tuhan sudah patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kembali saya dipercayakan untuk membawakan renungan firman Tuhan
yang berjudul Kerjakan Panggilanmu, ya. Dan ayat pokoknya itu terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Judul tadi katakan kerjakan panggilanmu. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipercayakan, kita dipilih dan kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipanggil dari kegelapan yang sekarang kepada terangnya yang ajaib, dan dengan panggilan itu kita dipilih untuk melakukan pekerjaan Allah sesuai dengan bahasan untuk bulan September ini, bahwa kita terpilih dan diperlengkapi untuk pergi memberitakan kabar kesukaan bagi orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini mereka yang dipanggil dan dipilih itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Dan kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, di sana mengatakan ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita dipanggil dan dikasih karunia Allah kepada kita menurut ukuran pemberian daripada Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-11 Efesus katakan, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kita lihat Tuhan memberikan kita karunia, panggilan itu sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah, untuk memberitakan 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, untuk memberitakan ya tentang Dia, tentang Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, sehingga orang lain juga boleh diselamatkan, boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu sebabnya dikatakan ayat ini bahwa Allah turut bekerja ya di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Mungkin panggilan Tuhan saudara berbeda satu dengan yang lain. Mungkin ada dipercayakan sebagai pendoa syafaat, sebagai
kesaksian perseorangan atau memberitakan Injil, baik bagi keluarga, baik bagi kawan, baik orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan kita lihat di dalam kita mengerjakan panggilan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi ayat ini mengatakan, sebagai ayat pokok kita tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja berarti sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-26 menyatakan bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan pelayanan kita, panggilan yang harus kita kerjakan itu. Ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita lihat Allah turut bekerja melalui Roh-Nya di dalam kehidupan kita. Dia membantu segala kelemahan kita, segala keluhan-keluhan yang mungkin tidak dapat kita sampaikan. Tetapi ayat 27 katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan itu, di sini kita lihat Roh Allah membantu kita dan mendoakan kita juga, menolong menyampaikan segala keluh kesah kita, apa yang sedang kita gumuli di dalam apa yang Tuhan sudah taruhkan panggilan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan dengan pertolongan Tuhan. Dan Allah tahu sampai kedalaman dasar hati kita untuk kita melakukan itu. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan di dalam ayat yang ke-28 yang katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita lihat di dalam panggilan Allah, Roh membantu kita dan Allah mengetahui isi hati kita. Jadi Roh Kudus dan firman itu turut bekerja bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan, mengerjakan panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan ayat selanjutnya dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Saudara dan saya yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab itu biarlah kita kerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita tidak berjalan sendiri, tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipanggil, bagi umat-umat Tuhan yang sudah dipilih untuk melakukan panggilan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan bahwa Engkau sudah memanggil kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tapi Allah turut bekerja dan Allah memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan mau kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan
firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus dan firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini untuk terus berjalan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Di dalam Yesus